Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yohanes Don Bosco Doho, dosen tetap Fakultas Bisnis pada Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Etika dan Filsafat Komunikasi, yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, memiliki bobot 3 SKS, dilaksanakan dalam 16 pertemuan. Adapun urutan pembahasan, diskusi, dan studi kasus untuk mata kuliah ini, pertama, definisi dan landasan filosofis, ciri dan sifat permasalahan filsafat, cabang-cabang filsafat hingga filsafat komunikasi, isu-isu filsafat dalam ilmu komunikasi dan etika, pendasaran dan sistematika etika, kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Di sesi ke-8 diberikan ujian tengah semester. Setelahnya disampaikan tentang pengertian etika, sejarah etika, tokoh-tokoh etika, aliran-aliran etika, dan ajaran etika serta penerapannya di dalam komunikasi. Hakikat dan landasan komunikasi manusia, masyarakat dan komunikasi, manfaat etika komunikasi bagi kehidupan manusia, subjektivitas individu, dan relativisme etika. Nilai-nilai dan prinsip etika dalam komunikasi antar manusia, lalu review untuk seluruh perkuliahan yang diberikan di satu semester ini, dan ditutup dengan ujian akhir semester di sesi ke-16. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran, yaitu untuk membentuk sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Secara umum, sikap yang diharapkan adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Keterampilan yang diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan kerangka, solusi, gagasan, dan desain kritik seni. Yang berikut, capaian pembelajaran bidang pengetahuan umum adalah mampu mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis, memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keinginan dalam memahami aspek intelektual serta memecahkan masalah tingkat individu maupun kelompok dan organisasi. Pengetahuan yang diharapkan adalah kemampuan dalam penguasaan pengetahuan terkait dengan pengelolaan komunikasi, kemampuan dalam penguasaan pengetahuan bidang keilmuan secara luas dan mendalam berkaitan dengan konsep filosofis. Dan keterampilan khusus yang ingin dicapai adalah terampil melakukan praktek komunikasi di masyarakat dalam menggunakan media elektronik, media sosial, dan media cetak. Terampil menjalankan fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi komunikasi publik, dan akhirnya capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 2 CPMK. Pertama, mahasiswa mendalami landasan etika dan filsafat komunikasi, isu-isu filsafat, isu-isu etika, dan isu-isu filsafat komunikasi. Lalu yang kedua, etika, hakikat, landasan, dan masyarakat komunikasi. Pembelajaran mengedepankan pendekatan student-centered learning. Salah satu materi yang saya ajarkan dalam kesempatan ini adalah materi mengenai sistematika etika dan etika komunikasi itu sendiri. Mari kita ikuti bersama. Selamat pagi semua teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sehat-sehat semua? Sehat. Sudah pada sarapan pagi? Oke. Kita mulai kuliah pada hari ini, pendasaran dan sistematika etika. Mari kita lihat. Nah, etika itu teman-teman berkaitan dengan pedoman atau panduan dalam bertingkah laku. Bertingkah laku baik, tingkah laku buruk. Oke, yang hari ini sudah melakukan perbuatan baik, dia hari ini sudah lakukan perbuatan baik belum? Sudah. Contohnya apa? Contohnya tadi waktu orang tua di rumah. Oke. Hari ini ada yang sudah menyapa teman-temannya di pagi hari? Sudah. Apa kamu sapa tadi? Saya menyapa Chris. Oke. Cara sapanya bagaimana? Jadi saya jemput beliau di kosan ini. Oh, gitu. Jadi sudah dari pagi sudah mulai dengan perbuatan yang beretika. Itu namanya perbuatan yang baik. Nah, teman-teman semua, etika itu sangat sederhana mengenai baik dan buruk ya. Ukuran pelanggaran etika itu perjalanannya panjang untuk kita diskusikan. Karena itu kita tinggal menilai dari cara orang berkomunikasi, dari cara orang berpenampilan. Misalnya penampilan baik atau buruk, rapi atau tidak rapi, sopan atau necis dan sebagainya, itu berkaitan dengan etika. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan etika itu tidak harus yang terucap, tetapi yang ditampilkan pun itu adalah problem-problem yang selalu berkaitan dengan etika. Apa itu etika? Objek dari etika. Lalu etika sebagai cabang filsafat. Etika dan moral bedanya di mana sih? Terus etika dan etiket, etika dan hukum, dan yang terakhir etika dan agama. Kita lihat satu persatu. Teman-teman semua, etika berasal dari kata bahasa Yunani etikos, ya, etos, etikos, yang artinya batak. Itu berarti apa yang kelihatan, apa yang kita tampilkan. Jadi teman-teman semua, etika itu seringkali orang samakan dengan moral, padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau moral itu berasal dari kata moris, itu artinya kebiasaan. Berarti memang watak dan kebiasaan itu hampir mirip. Maka kalau penggunaannya seringkali dicampur adukan karena memang pemahamannya hampir mirip. Nah, etika atau moral dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesusilaan. Misalnya kita berbicara kepada orang tua, ada aturannya, berarti itu berkaitan dengan kesusilaan. Seringkali kita dihadapkan pada beberapa pandangan atau aliran. Aliran pertama itu yang disebut sebagai eudaimonisme. Eudaimonia itu mengajarkan bahwa manusia itu sejatinya memang harus melakukan perbuatan yang baik. Manusia itu DNA-nya dari sononya memang sudah harus jadi baik. Jadi kalau begitu, orang yang tidak melakukan perbuatan yang diidealkan itu bukan orang baik. Itu pandangan eudaimonia. Nah, pandangan ini menekankan bahwa kebaikan tertinggi manusia terletak pada kebahagiaan. Jadi kebaikan itu biasanya mengajarkan kita kepada panduan untuk melakukan sesuatu yang membahagiakan orang lain. Nah, maka aliran ini menekankan bahwa kebaikan tertinggi dari kehidupan manusia itu terletak pada kebahagiaan atau situasi yang secara umum baik. Nah, adanya skala nilai. Oh, saya kalau jam sekian sudah harus ada di kelas misalnya. Itu adalah skala nilai. Jadi kalau orang yang merasa saya kalau telat rasanya tidak nyaman, berarti skala kesadaran orang tersebut mengenai kedisiplinan kita bisa mengukur ya. Nah, lebih menguntungkan hal-hal yang bersifat spiritual, lebih mengutamakan kebebasan moral daripada ketentuan kejiwaan yang alami, lebih mengutamakan hal yang umum daripada khusus. Yang kedua, hedonisme. Hedon, orang yang selalu mengejar kesenangan. Nah, bisa kasih contoh nggak orang yang selalu hidupnya hedonis, hari-hari dia menjalankan kesenangan. Contohnya apa? Dia masih ingat kalau Anda bicara mengenai orang yang selalu mencari kesenangan.
seolah-olah besoknya sudah tidak ada lagi. Contoh orang yang suka senang-senang itu apa sih? Mungkin dia lebih mikirin gimana caranya lebih senang hati dan juga mikirin diri sendiri. Ya, materialistik lah. Ya. Selalu mengharapkan uang terus. Betul. Terima kasih. Jadi pandangan hedonisme itu mengatakan bahwa hiduplah untuk hari ini, besok susah-susah biarin aja nanti. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa aliran hedonisme menyatakan bahwa kesenangan atau kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia. Jadi buat apa kita susah-susah? Itu pandangan hedonisme. Ada juga yang egoisme. Egoisme itu orang yang melihat segala sesuatu kalau bisa untuk saya aja. Teman-teman suka rasa risih atau tidak kalau lihat orang yang egonya tinggi, orang yang selalu maunya saya aja deh. Ada contoh teman kamu nggak kira-kira yang model begitu? Kalau saya sih, misalnya ya dalam berteman gitu atau berkelompok, kalau untuk tugas maunya bagian yang mudah-mudah, bagian yang sulit ditimpal ke yang Itu ya, terima kasih. Itu salah satu contoh orang itu egonya tinggi. Yang susah biarin aja orang lain. Yang enak-enak, yang ringan-ringan saya. Nah itu adalah contoh orang yang egois. Ya. Nah, yang berikut itu utilitarianisme, berasal dari kata utilis, artinya melihat segala sesuatu itu berangkat dari manfaatnya. Jadi merupakan bentuk hedonisme yang digeneralisasi ya. Kesenangan atau kenikmatan manusia dilihat sebagai sesuatu yang baik, sedangkan penderitaan atau sakit adalah sesuatu yang buruk. Aliran ini menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang sebesar-besarnya bagi manusia sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berguna atau itu dianggap baik. Jadi sekalipun dia menipu, merampok dan sebagainya, kalau hasilnya baik, itu secara utilitaris, itu perbuatan tersebut baik. Nah, itu ada aliran-aliran tertentu yang memang selalu menjustifikasi seolah-olah perbuatan yang sejatinya buruk, kalau dilihat hasilnya baik, itu dilihat sebagai perbuatan beretika, bermoral. Teman-teman, ya kita akan lihat lagi, ada pandangan deontologis. Ini saya melihat segala sesuatu yang menurut saya baik, saya lakukan, maka secara deontologis perbuatan itu baik. Deontologis, sebuah perbuatan dianggap baik kalau dilakukan karena merasa bahwa itu adalah kewajiban. Lalu yang berikut, teleologis. Teleologis itu berasal dari kata teleos, artinya tujuan. Sebuah perbuatan yang dianggap baik, sebuah perbuatan dianggap bermoral kalau tujuannya baik. Teman-teman sampai di sini jelas ya? Nanti semua ini akan kita arahkan kepada etika komunikasi. Jadi teman-teman semua, etika itu bisa dilihat sebagai ilmu. Sebagai ilmu, etika itu merupakan ilmu tentang hal yang baik atau buruk. Jadi kita melihat mana sih perbuatan yang baik itu, mana sih perbuatan yang buruk itu, tentang hak dan kewajiban moral. Orang yang mendahulukan kewajiban daripada hak itu beretika. Ya. Nah, etika sebagai kode etik, sebagai kumpulan atau hal-hal yang berkenaan dengan akhlak. Etika sebagai sistem nilai, kita melihat nilai itu benar-benar dianut oleh sebuah golongan atau sebuah masyarakat. Nah, tadi kita menyinggung sedikit mengenai objek material dan formal dari etika. Objek material itu adalah hal yang dijadikan sebagai bahan diskusi, sasaran pemikiran, atau hal yang diselidiki. Lalu objek formalnya adalah cara memandang atau cara meninjau sesuatu. Kita menilai sesuatu itu based on apa? Jadi misalnya orang itu memakai pakaian yang minim, itu adalah objek material. Objek formalnya, kenapa dia memakai pakaian minim? Oh, rumahnya baru kebakaran kemarin, dia nggak punya nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pakaian. Jadi pakaian yang dia pakai itu pada hari itu adalah satu-satunya yang tersisa. Jadi kita tidak boleh melihat sesuatu yang kelihatan saja, tapi harus melihat apa alasan membuat orang tersebut seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, teman-teman, etika itu adalah salah satu cabang dari filsafat.
yaitu mengenai perbuatan baik dan buruk. Maka etika adalah cabang filsafat yang mengenakan refleksi dan metode tugas manusia dalam upaya menggali nilai-nilai moral atau menerjemahkan berbagai nilai itu ke dalam norma-norma lalu menerapkannya pada situasi konkret. Ya. Nah, sebagai ilmu, etika itu mencari kebenaran. Sebagai filsafat, etika mencari keterangan atau kebenaran yang sedalam-dalamnya. Kenapa ini disebut baik, kenapa ini tidak baik, kenapa ini dianggap benar, ini salah. Nah, sebagai tugas, etika itu mencari ukuran tentang baik buruknya tingkah laku manusia, termasuk ketika orang itu harus berkomunikasi. Ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, tentu kita punya cara tersendiri. Ketika kita bicara dengan teman-teman yang sejajar dengan kita punya gaya tersendiri. Kepada anak-anak yang lebih muda di bawah kita punya cara tersendiri. Itu namanya etika. Dan tugas dari etika itu menilai perbuatan itu sudah dianggap bisa diterima atau tidak. Kadang-kadang teman-teman, tadi saya singgung ya, orang itu tidak bisa membedakan antara etika dan moral. Nah, antara etika dan moral, kita lihat etika itu berasal dari kata ethos tadi yang disebut sebagai kebiasaan. Sedangkan kalau moral itu dari bahasa Latin juga, artinya kesusilaan. Jadi sama pemahaman, cuma katanya berbeda. Tapi ini menjadi sasaran pembelajaran dalam filsafat moral. Ya, ada sedikit perbedaan dalam penggunaan sehari-hari teman-teman ya. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Misalnya ada orang yang berpakaian tidak sopan atau orang yang berkomunikasi asal saja di depan umum, itu adalah moral. Sedangkan etika digunakan untuk mengkaji nilai-nilai. Kenapa orang tersebut berbicara seperti itu? Itu sudah etika. Ya, moralnya bagaimana dia melakukannya. Sedangkan etika kita melakukan penelusuran mengapa orang tersebut melakukan tindakan komunikasi seperti itu. Lalu teman-teman, Anda suka dengarkan ada orang yang melanggar etiket, ya? Anda pada hari ini saya juga kita berpakaiannya sopan. Ini berkaitan dengan etiket berpakaian. Karena kita masuk kelas, sejatinya kita harus menjalankan fashion yang baik, membawakan diri kita dengan baik, rapi. Nah, berarti itu yang disebut sebagai etiket, supaya membuat orang itu nyaman. Nah, kadang-kadang orang susah membedakan antara etika dan etiket. Teman-teman, etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan dilakukan. Ya, jadi orang punya gaya masing-masing untuk menyampaikan sesuatu. Kalau etika tidak terbatas pada sesuatu yang dilakukan. Ya. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Ya. Kalau etika tidak tergantung pada hadirnya atau tidaknya orang lain. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah ya. Etika menyangkut manusia dari dalam. Setiap pelanggaran hukum pasti dimulai dengan pelanggaran etika. Jadi orang yang melanggar etika nanti ujung-ujungnya nanti melanggar hukum. Ya. Karena etika itu adalah panglima. Etika adalah kompas. Etika itu menentukan segala sesuatu. Jadi pertanyaan, apakah orang yang melanggar etika itu melanggar hukum? Belum tentu. Tapi apakah orang yang melanggar hukum melanggar etika? Pasti. Karena orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Sampai di sini paham ya teman-teman semua? Nah, hukum lebih dikodifikasi. Pasal sekian ayat sekian. Pasal 1 ayat ini bunyinya segini. Kalau orang mencuri dapat hukuman sekian. Kalau etika, misalnya Anda diberi sesuatu, Anda tidak berterima kasih, Anda tidak akan dihukum karena Anda tidak mengucapkan terima kasih. Itu etika. Tapi kalau hukum, Anda mengambil sesuatu yang bukan barang Anda, bukan hak Anda, itu adalah sesuatu yang harus diganjar dengan kodeks hukum. Jadi etika tidak dikodifikasi, tidak ada ayat-ayatnya. Hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah, etika menyangkut sikap batin seseorang. Ya. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berlaku
berlainan dengan sanksi yang berlawanan yang berkaitan dengan etika. Jadi teman-teman, hukum itu dipaksakan. Anda hari ini dipanggil oleh polisi, Anda tidak datang, dikirim surat panggilan. Besok tidak datang, dikirimin lagi panggilan. Begitu Anda tidak datang 3 kali, maka hukum memastikan Anda harus dipanggil secara paksa. Etika tidak. Kalau Anda tidak menghormati orang tua di rumah, Anda mungkin tidak dihukum secara hukum sosial, tetapi Anda akan dinilai sebagai anak yang tidak baik, anak yang tidak berbakti. Hukum didasarkan pada kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Orang yang melakukan tindakan pencurian, apakah itu merampok uang negara atas nama korupsi, gratifikasi dan sebagainya, Anda dituntut dengan hukuman. Tapi etika tidak. Ya, etika melebihi individu dan masyarakat. Kalau hukum memberi putusan pada hukuman pada perbuatan, kalau etika hanya menilai, orang itu kok begitu sih, sampai hanya pada taraf itu. Ya, oke. Nah teman-teman, etika ditujukan kepada manusia sebagai etika ditujukan kepada manusia sebagai individu. Kalau hukum ditujukan kepada manusia secara sosial. Jadi contohnya begini, kalau etika, Anda pakai bajunya dekil dan sebagainya mungkin melanggar etika karena orang harus berpakaian yang sopan dan bersih. Orang paling melihat Anda, oh orang itu segitu banget ya, tidak mencintai kebersihan. Tapi kalau Anda mencubit anak orang sampai dijewer dan merah, lalu orang itu melaporkan, itu urusannya sudah sosial. Itu harus dituntut dengan hukuman. Jadi jelas ya teman-teman, beda antara hukum dan etika ya. Oke. Yang berikut, beda etika dan agama. Sebetulnya nilai-nilai yang diajarkan oleh etika itu dia mengkristal dari nilai-nilai agama. Maka teman-teman semua, etika sebagai cabang filsafat bertolak pada akal pikiran, bukan agama. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, kalau agama bertolak dari wahyu Tuhan melalui kitab suci. Semua kita beragama. Hari ini ada yang sudah sholat, sudah berdoa, sudah berdoa. Oke, artinya apa? Anda sudah diatur bagaimana cara berperilaku, bagaimana sebagai orang yang beragama Anda harus membuktikan. Anda tidak sholat akan diomelin oleh orang tua. Tapi kalau Anda tidak rapi, mungkin Anda akan diomelin karena Anda tidak proper. Jadi sangat berbeda antara sesuatu yang agamis dan sesuatu yang etis. Ini tadi saya sedikit memetakan teman-teman peta etika di dalam filsafat ya. Etika itu dibagi atas etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif ada semacam sejarah kesusilaan dan fenomenologi kesusilaan, kita bicara pada kesempatan yang lain. Kalau Bertens membagikan etika atas etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Etika normatif dibagi atas etika umum dan etika khusus. Nanti sebentar akan kita jelaskan singkat-singkat aja, karena nanti akan kita bahas di kesempatan lain. Manyisuseno membagi etika atas etika umum, etika khusus. Etika khusus itu ada etika individu dan etika sosial. Etika sosial itu ada sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi. Ada etika biomedis, etika bisnis, hukum, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kami yang dosen itu masuk di etika keguruan, etika dosen. Itu masuk etika profesi. Ya. Etika politik, etika lingkungan hidup, dan kritik ideologi. Oke. Nah, ini secara umum kita lihat. Etika itu ada etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Nah, kita lihat tadi sudah disinggung sedikit. Ada yang namanya etika umum dan etika terapan, etika individual dan etika sosial. Sekarang normatif. Kalau normatif itu aturan, sudah jelas. Norm. Ini harus begini. Ini harus begini. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda akan dapat sanksi. Itu ya. Etika normatif tidak lagi berbicara tentang gejala, tetapi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Artinya Anda wajib melakukan itu. Jadi mahasiswa yang tidak datang ke kampus, misalnya
4 kali berturut-turut atau 5 kali berturut-turut, dia tidak boleh mengikuti ujian akhir. Itu sudah menjadi norma aturan di kampus misalnya. Nah, kalau etika normatif berbicara mengenai berbagai norma yang menuntut tingkah laku manusia. Etika normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Nah, kalau etika normatif dia tidak deskriptif, tapi dia mewajibkan, yang disebut sebagai sesuatu yang perlu dilakukan. Nah, kalau metaetika ini menyatakan etika yang menyatakan, yang menilai tentang etika. Jadi sama seperti kalau orang bicara meta bahasa yang dipakai untuk berbicara tentang bahasa. Metaetika, etika yang dipakai untuk menilai atau membahas tentang etika disebut metaetika, melampaui, melebihi. Metafisika, melampaui sesuatu yang fisik. Nah, ini metafisika. Oke. Nah, berkaitan dengan etika umum, ini sedikit kita singgung tentang sesuatu yang berbau prinsip umum, ya. Apa yang disebut sebagai norma etis? Jika banyak norma etis, bagaimana hubungan satu sama lain? Mengapa norma moral mengikat kita? Karena itulah yang membuat kita bingung dilihat sadar etika, sadar moral, sadar norma atau tidak. Hubungan antara tanggung jawab dan kebebasan yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bagaimana? Supaya kita tahu dulu, oh, orang yang memahami etika harus menjalankan pekerjaan dulu, baru menagih hak. Itu etika umumnya. Nah, etika khusus yang tadi disebut sebagai terapan. Ya. Nah, teman-teman semua, kita masuk ke fokus yang menjadi bahasan kita, yang menyangkut etika komunikasi. Teman-teman semua, penekanan kita adalah etika pada sender untuk melihat siapa yang mengirimkan pesan. Motif orang tersebut apa? Apa yang membuat orang itu ngomongnya kasar? Itu kita menilai dari etika dari si sender, ya, atau komunikator. Sesudah komunikator, kita lihat penerima. Kenapa orang-orang itu kalau ditanya tidak mau jawab? Jangan-jangan kata-kata yang dipakai itu tidak dimengerti. Berarti ada etik dalam diri para penerima. Lalu etika dari segi pesan itu sendiri. Etik dalam pesan, inti dari pesan itu bicara apa? Kenapa sampai pesan itu sampai? Lalu yang berikut adalah etik dalam hal menggunakan saluran. Anda menggunakan telepon, menggunakan email dan sebagainya untuk tujuan yang baik. Karena itu kita menilai hal-hal seperti itu ada prinsipnya, prinsip-prinsip etis. Jadi kita lihat tadi etik dari sisi sender atau komunikator, apa maksudnya orang tersebut melakukan itu? Jangan-jangan memang motivasi berkomunikasinya beda. Jangan-jangan memang motivasinya itu untuk menyenangkan diri. Lalu profilnya dia apa? Lalu ideologinya orang itu apa? Begitu juga ketika Anda berhadapan dengan para penerima pesan. Orang yang menerima pesan kita itu kira-kira kalau dia jawabnya ogah-ogahan, jangan-jangan memang ideologi kita berbeda. Nah, terus pesan yang disampaikan melalui saluran mana, channel mana, apakah channel itu dipercaya atau tidak? Jangan-jangan nanti bocor kemana-mana informasi kita. Itu artinya teman-teman, etika yang kita bicarakan secara umum dan khusus tadi harus diterapkan di dalam yang namanya etika komunikasi. Etika komunikasi kita bicara etik pada penerima pesan, etik pada pengirim pesan atau sender, etik pada penggunaan saluran, etik pada channel. Nanti akan kita lihat bagaimana responsnya. Sekian untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya kita bisa berdiskusi melalui kanal-kanal kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikut. Terima kasih.